warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Fadilah Mukarramah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, asal kampus dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian membahas 5 mitos tentang anak berkebutuhan khusus yang kalian harus tahu faktanya. Coba deh, kalian pernah dengar nggak kalimat kayak gini? Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang jenius tahu, atau kalimat seperti ini. Anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa sekolah di sekolah yang biasa, harus di sekolah yang khusus aja. Masalahnya, sebagian besar dari anggapan ini itu ternyata cuma mitos, teman-teman. Dan ini bukan masalah yang sepele loh. Mitos yang salah soal anak berkebutuhan khusus atau ABK justru akan membuat mereka semakin merasa dikucilkan, didiskriminasi, bahkan nggak mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima, seperti hak bersekolah seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian bersama-sama untuk membedah 5 mitos yang paling umum tentang anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan ABK. Dan apa sih fakta sebenarnya menurut penelitian? Siap? Yuk kita bahas! Nah, sebelum kita lanjut, aku mau cerita dulu nih, kenapa sih topik ini tuh penting buat dibahas? Jadi gini teman-teman, di Indonesia itu tingkat kesadaran masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK itu sebenarnya masih cukup rendah loh. Banyak orang yang belum mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, ADHD, atau disabilitas lainnya. Akibatnya, informasi-informasi yang beredar itu cuma dari sekedar katanya dan itu turun-temurun, bukan informasi yang sudah teruji secara ilmiah. Dan ini berbahaya loh, karena ketika mitos itu dipercaya terus-menerus, dampaknya itu nyata banget buat ABK dan keluarganya. Mereka bisa kena stigma sosial, dijauhi oleh teman-temannya, bahkan bisa jadi korban bullying di sekolah. Padahal yang mereka butuhkan itu cuma sekedar ingin dipahami dengan benar dan tidak untuk dihakimi. Aku sendiri pernah lihat, atau mungkin kalian juga pernah lihat, di mana seorang ABK itu diperlakukan dengan beda, hanya karena orang-orang di sekitarnya itu tidak paham dengan kondisinya. Padahal, ketika kita ngerti faktanya, perlakuan seperti itu tidak perlu terjadi loh. Makanya, yuk kita luruskan bareng-bareng. Ini dia 5 mitos yang paling sering aku dengar beserta faktanya. Mitos yang pertama, imunisasi atau vaksin bisa menyebabkan anak menjadi autisme. Ini sih salah satu mitos yang paling lama dan paling banyak dipercaya oleh orang-orang ya. Tapi faktanya bagaimana? Sudah ada lebih dari 1.000 penelitian ilmiah yang menelusuri soal ini. Dan pada tahun 2011, Lembaga Kesehatan Dunia yang bernama Institute of Medicine menegaskan secara resmi bahwa tidak ada hubungannya antara imunisasi dan autisme. Jadi imunisasi itu tetap aman ya, bahkan imunisasi itu penting banget buat dilakukan untuk mencegah anak dari penyakit yang berbahaya atau infeksi yang berbahaya. Jadi jangan sampai mitos-mitos ini itu membuat orang-orang menjadi takut untuk mengimunisasi anaknya ya. Mitos yang kedua, itu mitos yang paling sering aku dengar. Katanya anak autis itu pasti jenius, anak autis itu pasti punya bakat yang luar biasa kayak di film-film. Tapi faktanya nggak kayak gitu juga guys. Memang ada sebagian kecil anak autisme itu punya kemampuan di bidang tertentu. Dan itu dinamakan dengan Seven Syndrome. Tapi itu cuma sebagian kecilnya saja guys, nggak mayoritas. Dan kenyataannya tidak semua anak itu, baik ABK maupun bukan, punya tingkat kecerdasan dan kemampuan yang sama. Mereka punya tingkat kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan tidak semua anak ABK atau anak dengan autisme itu mempunyai IQ yang tinggi. Jadi, menggeneralisasi semua anak autis itu jenius, itu tidak adil teman-teman, karena artinya itu kita tidak melihat mereka dari sebagai individu yang unik loh.
Mitos yang ketiga, ini sih menurut aku mitos yang paling menyakitkan ya kalau didengar. Katanya anak ABK, terutama anak autis itu, tidak memiliki emosi dan tidak bisa merasakan kasih sayang. Ini sih jelas salah besar ya. Faktanya, mereka itu tetap memiliki emosi yang sama dalamnya seperti anak-anak pada umumnya. Mereka bisa merasakan sedih, bahagia, kecewa, takut, dan mereka juga bisa merasakan kasih sayang dengan orang-orang terdekatnya. Mereka itu bedanya cuman cara mengekspresikan emosinya. Mungkin nggak semua diekspresikan lewat kata-kata atau ekspresi wajah yang biasa kita pahami. Bukan berarti perasaan itu nggak ada ya. Jadi please, jangan bilang kalau anak ABK atau autis itu tidak punya perasaan atau emosi ya. Mitos yang keempat, katanya ABK itu tidak bisa sekolah di sekolah yang umum, harus sekolah di SLB atau sekolah yang khusus saja. Faktanya sekarang ada loh yang namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu bukan sekolah yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, melainkan sekolah yang biasa yang membuka akses untuk semua anak bisa belajar bersama, termasuk ABK. Menurut UNESCO, pendidikan inklusi itu pendekatan supaya semua anak dari latar belakang dan kalangan manapun bisa diakomodasikan dalam satu sistem pendidikan yang sama dan merata. Jadi, anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan hak agar bisa sekolah di sekolah yang umum. Dan mitos terakhir, ini mitos yang sering dikhawatirkan oleh sebagian orang tua. Ketika ada anak ABK di kelas, orang tua ini khawatir anak yang tanpa disabilitas bisa keganggu belajarnya atau bahkan tertinggal. Malah justru faktanya itu sebaliknya. Anak yang tanpa disabilitas ketika belajar bareng dengan ABK di sekolah inklusi, mereka akan mendapatkan banyak manfaat, seperti mereka bisa belajar tentang toleransi, mereka bisa belajar empati dan bekerja sama sejak dini. Sementara itu, ABK juga diuntungkan karena ABK itu mendapatkan lingkungan sosial yang beragam, mereka jadi bisa mengasah skill kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri. Nah, dari 5 mitos tadi, pasti kalian nanya, terus siapa dong yang bisa memastikan bahwa ABK benar-benar didukung dengan baik, terutama di lingkungan sekolahnya? Nah, disinilah peran guru BK atau konselor itu sangat penting. Pertama, guru BK bisa membantu menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak ABK. Jadi tidak disamaratakan ya. Yang kedua, guru BK itu berperan untuk memberikan psikoedukasi kepada siswa-siswa lain di kelas, supaya mereka saling memahami dan mencegah terjadinya bullying atau pengucilan. Yang ketiga, guru BK itu untuk mendampingi emosional ABK, supaya mereka bisa mengembangkan rasa percaya diri dan bisa mengelola perasaannya. Yang keempat, guru BK menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan guru mata pelajaran, sehingga mereka sama-sama dalam satu visi agar mendukung perkembangan anak. Jadi intinya, peran guru BK bukan cuma soal administrasi sekolah aja, tapi benar-benar memastikan ABK ini bisa diterima di sekolah dengan baik dan didukung untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi, dari 5 mitos yang kita pelajari tadi, kita belajar satu hal. Banyak hal yang selama ini kita kira benar tentang ABK, ternyata itu cuma kesalahpahaman yang kita belum cari lagi kebenarannya. Jadi, ayo mulai sekarang kita lebih bijak dalam mencari informasi. Jangan asal menangkap informasi dari orang lain yang kita belum tentu tahu faktanya. Dan yang paling penting, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan dan masyarakat yang ramah dan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak yang pada umumnya. Terima kasih ya sudah menonton hingga habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian, supaya mereka lebih paham tentang anak berkebutuhan khusus. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!